Facebook dan yang di Instagram. Selamat datang semuanya, selamat datang lagi, mampir lagi di acara live kita pada malam hari ini. Hari ini tadi bantuin klien lagi, ada berapa tema ya yang saya handle ya. Tadi ada 3 tema besar, tapi tema yang sangat umum yang memang dirasakan banyak orang ya terkait dengan kejadian masa lalu gitu ya. Biasa kalau kejadian masa lalu memang banyak ya munculin macam-macam ya trauma-traumanya tersendiri, dan kalau nggak diberesin itu wah susah banget gitu ya, kayak muncul-muncul terus gitu. Pas tadi dilepas ya rasanya tuh kayak dia cerita ringannya tuh luar biasa gitu, plong, karena udah sekian lama tidak bisa tersenyum. Ya banyak di antara kita mungkin yang sudah kelamaan nyimpan beban emosi kita sampai kita nggak bisa tersenyum lagi. Kayaknya susah banget pengen senyum aja gitu. Dan kalaupun kita senyum, kayaknya senyumnya itu senyum palsu kalau kata orang ya. Nah jadi seringkali dalam kehidupan terkadang kita yang ngelewatinnya begitu berat, begitu mendalam, terus kita pendam semuanya sendiri dan nggak bisa diceritain sama orang lain. Nah ini salah satu esensinya, asiknya kalau Anda pakai sistemnya DOA. Ya kayak tadi klien yang hari ini dia bilang, saya tanya kenapa kok Anda milih DOA dibandingkan yang lain. Dia bilang nomor satu sih simple dan masuk akal. Cara ini kayak paling mudah dari semua cara yang ada di luar sana gitu ya. Yang memang udah pasti kelihatan gitu loh dari semua testimoninya banyak. Nah thank you banget buat teman-teman yang udah ngasih testimoni banyak ya, sehingga banyak yang udah mulai trust dengan sistemnya DOA. Karena oh kelihatan nih ada bener-bener orang-orang yang mereka bener-bener bisa dapat progress recovery-nya dalam kehidupan mereka setelah ya ikut sistemnya DOA. Karena sistem ini ya simple banget untuk dipraktekin, very practical ya. Terus juga jadi akhirnya ada banyak yang ngambil session-session juga ya, baik di DTC ataupun di kelas ya. Nanti kelas kita masih ngadainnya masih lama lagi ya. Besok saya akan bawakan di kelas LVM dulu. Ya LVM selesai, nanti kita akan bawakan di TK lagi, tapi masih agak panjang ya jadwalnya. Nah buat teman-teman yang sekarang banyak kan yang ngambil coaching private sama saya. Nah itu juga masih waiting list ya. Nah di coaching private memang lebih ke arah ngeberesin secara spesifik persoalan yang teman-teman lagi hadapin, dan saya akan bantu untuk kayak progressing buat ngeberesin langsung di situ, tung 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 gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah dan ya seneng ketika ngedengar mereka yang kayak oh udah ringan nih, tertransformasi nih, rasanya kayak enteng banget, happy gitu ya. It's a good thing teman-teman. Kadang-kadang kita soalnya punya bebannya masing-masing yang kita mungkin bawa dan kita nggak bisa ceritain. Itu lagi poinnya ya. Tadi juga disampaikan, aku seneng karena nggak usah cerita. Kalau di DOA itu, kalau biasa kan harus di mana-mana kita harus buka ceritanya. Kita harus ceritakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mesti ceritain semuanya. Sedetail-detailnya, semungkin-mungkinnya, makin detail makin bagus gitu ya. Sehingga bisa berproses yang panjang. Nah sebenarnya kalau buat melepaskan beban emosi, kita nggak perlu tahu terlalu detail, nggak perlu terlalu rumit, nggak perlu tahu terlalu ribet. Pokoknya ya semuanya tinggal dilepasin aja, dibuang emosinya sehingga hilang. Ketika hilang, otomatis nanti pemahamannya akan terbuka sendiri. Oh, akhirnya jadi ngerti gitu ya. Banyak orang yang biasa berpendapat bahwa kita butuh pemahaman untuk menyelesaikan persoalan emosi. Tapi itu juga salah satu hal yang justru paling menghambat kita untuk dengan cepat menyelesaikannya. Karena buat menginstal pemahaman bukan sesuatu hal yang mudah, terutama kalau kita lagi emosian. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah menguras semua beban emosinya terkait dengan hal itu. Setelah itu baru setelahnya kita beresin deh ya pemahamannya gitu ya. Jadi dibalik formatnya, jangan dengan pemahaman menyelesaikan persoalan emosi, tapi selesaikan persoalan emosinya baru Anda cari pemahamannya. Dan itu akan sangat mudah karena pemahamannya akan muncul sendiri. Ya seperti yang saya ilustrasikan, kalau emosi biasanya adalah kayak kita pakai tong sampah di kepala kita. Ya kita nggak bisa ngelihat apa-apa, tapi begitu dilepaskan, boom, suddenly kita langsung bisa ngelihat semuanya. Oke ya, so karena hari ini saya mau bentar lagi masuk ke tugas kampus lagi, harus ngerjain. Ya kebetulan ada yang deadline hari ini, terus hari ini mau start live sebentar lagi. Jadi saya akan ngebahas sedikit tentang tema dalam bisnis ya, dalam dunia usaha. Nah, terkadang kalau dalam dunia usaha teman-teman ada hal-hal yang orang-orang yang sangat-sangat hitungan banget ya. Jadi apa-apa tuh dihitung. Nggak boleh geser sedikit, ibaratnya kalau udah bicara apalagi soal uang, angka gitu ya, kayak sakleknya luar biasa. Ibaratnya kalau nego-nego sedikit tuh nggak mau gitu, dikurangin negosiasi, ataupun misalkan
memberikan memberikan value gitu ya, value yang lebih, misalkan ditawar sedikit langsung ngamuk misalnya, ataupun kalau misalkan jualan tuh kayak sakleknya minta ampun. Bukan berarti Anda harus menerima semua orang nawar gitu ya, tapi bisa aja Anda kasih mungkin alternatif yang lainnya ya. Nah, terkadang ketika kita mau menjalankan usaha ya, namun ada kekakuan seperti ini yang bikin kita jadi nggak bisa fluid. Tapi ingat, saya warning lagi, Anda bukan berarti boleh dilakukan di semua lini usaha ya, apalagi kalau usahanya bisnisnya barengan sama saya gitu ya. Karena di saya udah ada aturannya ya, kode etik. Kalau Anda mainin harga misalkan di kode etik, itu udah pasti deh akan kena di sana gitu ya, ibaratnya di situ. Jadi jangan gunakan ini di kondisi-kondisi tertentu. Anda bisa gunakan ini di hal-hal yang berbeda. Misalkan kalau misalkan kayak dalam usaha ya, ibaratnya bukan tentang potong harganya, tapi lebih ke arah gini. Misalkan Anda kasih value dari apa yang Anda bisa berikan. Misalkan ketika Anda ketemuan gitu ya, ngobrol-ngobrol ya, Anda mungkin ada investasi sedikit lah istilahnya ya kan, kasih makanan misalkan ya, pas lagi misalkan pas dia beli makanannya, minumannya ada yang bayarin, bisa aja seperti itu ya. Sebagai itu adalah bagian dari investasi bisnis Anda. Nah, tapi terkadang orang terlalu kaku dalam menjalankan usaha sehingga tidak bisa terlalu fluid ya. Dan sebenarnya salah satu yang perlu dibutuhkan justru dalam dunia usaha adalah bagaimana kita bisa untuk beradaptasi dengan keadaan. Misal contoh, pas kemarin diteleponin, Coach, ini butuh kita geser nih acara event kita karena hari ini ada keadaan yang namanya urgent banget, kita harus buat ngurusin launching produk kita dan harus ada meeting nih di dalamnya. Ya geser aja, gak usah pusing. Ya kan, karena apa, ibaratnya ya namanya kita berbisnis usaha ya, kita perlu untuk bisa fluid gitu loh. Kalau memang ada perubahan yang diharuskan, lakukan perubahannya. Banyak orang yang di masa sekarang memang kesulitan untuk punya fleksibilitas itu. Jadi hati-hati. Dan kalau di dalam usaha, ya kemarin saya baca di buku yang judulnya Taipan, ditulis sama Pak William Yang. Ya kebetulan beliau senior saya di klub menulis barengan Pak Edi Zakeus di Easy Writing ya. Beliau menuliskan di buku Taipan ini sangat bagus sekali. Ini buku yang sangat luar biasa menurut saya, ya pribadi untuk dibaca gitu. Dan ketika saya lihat banyak banget insight-insightnya, dan salah satu elemen yang beliau sebutkan adalah untuk kalau misalkan Anda mau berbisnis, Anda perlu untuk bisa namanya urusannya cincai dan cengli katanya ya. Cincai itu kayak lebih ke arah apa ya, kayak ya udahlah dibawa santai aja gitu. Kalau cengli itu Anda harus bikin sama-sama senang ya, mereka senang Anda juga senang, win-win solution, itu lebih ke arah cengli ya. Jadi kita cengli sama mereka. Nah, jadi kalau misalkan di dalam dunia usaha, cincai juga perlu ya. Ibaratnya kalau ya misalkan masih masuk nih semuanya oke gitu ya, segala macam, ya itu boleh dilakukan. Tapi balik lagi, ingat ya, saya warning lagi, tidak semua bisnis Anda boleh lakukan dengan negosiasi harga ya, tapi mungkin Anda bisa memberikan servicing di titik yang berbeda ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan perhatikan semuanya, hal apapun yang ada di dalam diri Anda, yang ada kekakuan diri Anda terkait dengan usaha, di mana Anda tidak bisa melihat, mungkin terkadang ada alternatif yang berbeda yang mungkin bisa Anda ciptakan di luar dari segala kekakuan yang Anda miliki di dalam diri Anda. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini dan menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan kapanpun prinsip Anda seolah tidak boleh tergoyahkan, tidak bisa digeser, tidak bisa diubah, dan semuanya harus yang namanya kaku ya, dan sesuai dengan ini pegangannya saya. Semua program yang ada terkait dengan hal ini semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menjadi negosiator yang sempurna, untuk bisa bernegosiasi dan juga menempatkan diri Anda di posisi yang paling asik untuk bisa mengambil sebuah keputusan dengan mudahnya, dengan tidak terlalu kaku. Semua yang tidak mengizinkannya, sadari, terima, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan.
Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan di dalam diri Anda yang tidak mengizinkan Anda untuk bisa bergerak dalam energi win-win, ya, atau ya sama-sama senang, ya. Ya, mungkin Anda memberikan nilai yang lebih, mungkin dia memberikan uang yang lebih, ya. Tapi bagaimana Anda bisa bertransaksi dengan tepat dan semua yang tidak mengizinkan itu terjadi, semua yang mengeliminasi semua kesadaran Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Sekali lagi, semuanya tidak mengizinkan Anda untuk masuk ke dalam energi fleksibilitas untuk bisa melihat segala opsi yang ada yang bisa diberikan oleh dunia atas persoalan yang Anda hadapi dalam dunia usaha Anda. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk bisa melihat semua alternatif solusi dan segala-galanya, semua disadari, diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan semuanya, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, so di bawah santai aja teman-teman. Ya, tapi balik lagi, ingat, di bisnis-bisnis tertentu yang sudah ada kode etiknya, jangan dipakai kalau untuk negosiasi harga. Tapi untuk yang lainnya, be fleksibel. Ya, mungkin Anda bisa bernegosiasi dengan tim bisnis Anda, ya, kayak apa yang mungkin mereka bisa berikan, ditukarkan dengan mungkin kadang-kadang mereka ada lag-nya, tapi apa yang bisa ditingkatkan dari dalam diri mereka. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita memiliki fleksibilitas yang lebih. Ya, kita bisa cincai dan bisa cengli, ya katanya, ya. Jadi dibawa fun supaya nggak kayak kanebo kering, ya, jangan kaku, tapi dibawa asik-asikan. So, have fun teman-teman semua. Dan semua pengalaman di masa lalu yang membuat Anda selalu berpegang teguh atas segala prinsip-prinsip kehidupan Anda, sehingga membuat Anda terlalu kaku dan tidak bisa melakukan perubahan karenanya. Semua hal terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Terkadang yang paling penting justru adalah menjaga hubungan. Karena kalau Anda bisa hubungannya jangka panjang, bisnisnya bisa langgeng, Anda akan menang jangka panjang. Mungkin kadang dibilangnya, oke, ngalah-ngalah sedikit nggak apa-apa, ya kan? Mengalah untuk menang. Ada nggak mengalah untuk menang? Ada. Ya, contohnya kalau misalkan di dalam usaha, ya kadang bisa ngalah sedikit, seret, untuk bisa menang jangka panjang. Karena ibaratnya orang senang ketika kita ngalah, seret gitu ya. Ibaratnya kayak mereka diperhatikan, mereka dikasih kayak merasa dihormati, dikasih sayang, ya itu yang bikin mereka jadi kayak terus lanjut lagi, mungkin akan kerjasamanya jadi panjang dengan Anda, seperti itu. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda menyadari hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke. Mantap, katanya Ci Juli, jamnya keren. Oh, terima kasih. Oke, sip. Thank you teman-teman. See you again. Love you all. Sampai ketemu lagi besok. Dadah.